Selamat datang kembali di pertemuan keempat perkuliahan Introduction to Computer Applications. Oke, pembahasan kali ini masih tentang loop ya, untuk bagian yang praktikumnya tetapi. Nah, kita akan mencoba bagaimana menerapkan loop di Python. Nah, tentu saja yang pertama kita bisa menggunakan for. Kita bisa mencetak beberapa hal menggunakan for. Jadi kita bisa for i in range 10. Print, misalkan kita bilang print i sama dengan i. Tentu saja kita tahu ya, i yang di dalam adalah huruf i dan i yang ini adalah variabel. Nah, seperti biasa ketika kita mempelajari suatu bahasa pemrograman, hal yang kita harus tahu adalah mengerti dulu apa yang dimaksud dengan sintaksnya ya. Jadi ketika kita menggunakan sintaks tidak salah ya. Nah, kalau kita punya for i in range 10, kita jalankan, lihat yang akan dicetak adalah i sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu adalah yang terakhir ya, mencetak sampai ke 9. Nah, bagaimana jika kita tidak suka dengan hal ini? Kok 10-nya nggak masuk ya? Ya naikin aja 1, 11 ya. Nah, kalau misalkan kita mau membuat saya nggak mau mulai dari 0, tapi saya mau mulai dari 1 atau 2 atau 3 saya mau mulai. Nah, pada Python, kalau kalian menggunakan for seperti ini, sebenarnya kalian bisa lihat ketika pertama kali kita mengetik seperti ini ya, in range. Nah, di sini ada bantuannya. Dikatakan bahwa ketika kalian menggunakan range, ada start dalam bentuk integer, stop dalam bentuk integer, dan step dalam bentuk integer. Di sini kalian bisa baca ada 3 ya. Atau stop dalam bentuk integer. Jadi, kalau tadi kalian masukkan hanya stop, akan secara default menggunakan 0 sebagai awalan dan diakhiri dengan stopnya. Nah, kalau kalian menggunakan 2 variabel saja, kalian akan masuk ke jenis yang atas, start dan stop. Kalau stepnya tidak kalian isi, tidak masalah ya. Stepnya kalau tidak diisi dia akan selalu menambahkan 1, tapi kalau stepnya diisi akan menambahkan sesuai dengan jumlah yang kalian masukkan. Nah, dalam hal ini kalian bisa mencoba beberapa hal nih ketika menggunakan loopnya ya. Kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut, tentu saja seperti yang saya bilang biasanya, bukalah Python documentation untuk mengetahui bagaimana for loop bisa dijalankan ya. Nah, di example saya itu, setiap kali praktikum, di slide praktikum saya selalu ada beberapa example, cobalah, lalu keluar hasilnya apa ya. Lalu kalian bisa memanipulasi lagi apa yang ingin dihasilkan. Saya akan ambil contoh, misalkan saya masukkan 2, 18,3. Banyaklah mencoba-coba ketika belajar programming agar tahu apa yang bisa dihasilkan dari program. Nah, di sini error, kembali sintaks, kurang titik 2 di belakangnya. Ingat, setiap kali Python, setiap for, if, dan fungsi-fungsi yang ada scope-nya kita harus kasih titik 2, baru satu tab di dalamnya ada dalam scope-nya. Kita lihat 2, 5, 8, 7, 14, 17. Nah, kita bisa lihat ya yang terjadi apa di sini nih. I-nya 2, I-nya 5, I-nya 8, 11, 14, dan 17. Padahal batasnya 18. Kenapa dia tidak dijalankan lagi? Karena 17 ditambah 3 sudah 20 tentu saja ya. Melebihi 18. Nah, kalau penasaran kita bisa coba lihat. Tadi kan I-nya sudah kita gunakan di atas. Sekarang kita mau coba I akhir seperti yang kita bicarakan di perkuliahan teori. Kita mau tahu nih, terakhir I-nya sebenarnya berapa kalau kita jalankan. Nah, di Python I akhirnya adalah 17. Nah, kenapa ini sedikit berbeda dengan apa yang kita lihat di teori? Nah, di Python dia punya logika seperti ini. Ketika kita menggunakan for loop, dia akan sudah menentukan angka berapa saja yang akan dijalankan. Jadi, sebelum I-nya berakhir, ketika I-nya sudah 17, Python tidak akan menambahkan lagi karena dari awal dia sudah tahu bahwa oke, dia hitung dulu, seakan-akan dia membuat list dulu dari awal sampai akhir, lalu baru dia jalankan seperti ini. Nanti kita akan lihat lagi sesuatu yang unik di Python yang bisa kalian lihat. Nah, berikutnya kita bisa meloop dengan menggunakan suatu list ya. Jadi ketika kalian menggunakan contoh yang pertama, for i in, kalian gunakan ini,
tanda seperti ini disebut list. Nanti di belakang kita akan mempelajari lebih detail bagaimana menggunakan list. Tapi di sini kalian bisa menuliskan dulu, misalkan seperti itu, chicken, lalu dog, frog, ya sudahlah, typo biarkan saja, tidak berpengaruh. Eagle, lalu kalian print. Nah, yang kalian print di sini adalah i-nya. Apa yang terjadi ketika kalian jalankan chicken, frog, eagle? Dia akan mencetak sesuai dengan apa yang ada di dalam sini satu persatu. Ya. Jadi kalau yang di atas i-nya adalah angka, kalau yang di bawah sini i-nya adalah anggota dari si chicken, frog, eagle ini. Ya. Harusnya dog ya tadi, tapi typo ya sudah. Nah, berikutnya while. While loop bisa dengan mudah kita lihat saja seperti ini. While, apa yang mau dilakukan? Misalkan kalian gunakan i sama dengan 0, lalu ketika i-nya masih kurang dari 5, kita print i. Lalu kita lakukan i sama dengan i plus 1, atau kalian bisa menyingkat sintaksnya menjadi i plus sama dengan 1. I plus sama dengan 1 artinya adalah i sama dengan i tambah 1. Kalau kalian ganti jadi i min sama dengan 1 artinya i dikurangi 1. I sama dengan I kurang 1 ya. Kalau kalian pakai I kali, I bintang ya, I kali sama dengan 2 misalkan, artinya adalah I dikalikan ya. Nah, di sini kita bisa lalu melanjutkan ke print I akhir juga. Akan kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, di sini kita bisa komen dulu saja supaya ini tidak memusingkan yang atasnya. Kita jalankan while-nya saja. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Lihat di sini i akhirnya 5. Kenapa? Sama seperti yang kita kerjakan tadi di kelas teori, bahwa setelah 4 dia kan cetak lagi. Ya kan, i-nya 4 masih jalan tuh, dia cetak lagi, i-nya ditambahkan jadi 5. Baru masuk ke while lagi. 5 kurang dari 5 enggak? Tidak, berhenti. Tapi ingat, i-nya sudah ditambahkan sekali lagi, maka i akhirnya adalah 5. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan break dan continue sama persis bahkannya code-nya di sini. Kita bisa menggunakan break dan continue langsung seperti itu saja. Nah, tapi concern kita saat ini adalah kita akan mencoba bagaimana ketika kita menggunakan break dan continue ini kita bisa menyelesaikan permasalahan di sini. Bagaimana dengan loop-nya, bagaimana dengan i-nya, bagaimana dengan j-nya, kita bisa lihat ya. Misalkan kita coba for i in range 10 if i modulus 2 sama dengan 0, kita akan print i. Jangan print, kita continue saja ya, seperti yang ada di sebelah. Lalu kalau tidak kita print x nya, print i nya. Kalau kita jalankan 13579 yang genap saja. Nah, coba perhatikan apa bedanya kalau i nya kita naikkan ya. Kita lihat semua tercetak. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi, ingat, program akan dibaca dari atas ke bawah. Dia tidak mau tahu apapun yang kalian tuliskan di bawah akan dieksekusi belakangan. Jadi, ketika kalian bilang print i di sini, lalu baru ngecek di sini continue-nya, ya dia tidak peduli. Di bawahnya pun tidak ada langkah-langkah apapun kan. Mungkin untuk memperjelas kita bisa bilang hoho di sini. Kalau kita jalankan, kalian akan lihat hoho-nya tidak dicetak di setiap saat, tapi cuma dicetak benar-benar ketika genap saja ya. Jadi setelah dia print i-nya baru dia continue. Kalau apa? Kalau dia genap. Jadi ketika genap dia tidak dijalankan ya. Karena kalau dia genap continue, hoho-nya tidak dijalankan lagi, di skip. Oke. 1
Nah, kalau else statement di loop kita bisa tambahkan seperti ini nih. Tinggal kita bilang else, misalkan kita print loop sudah selesai. Dampaknya apa? Kalau loopnya sudah selesai, ya sudah, tidak jalankan lagi. Nah, ini sudah ada beberapa exercise yang bisa dikerjakan. Nah, yang ingin saya bahas lagi adalah ketika kita menggunakan loop seperti ini, kita perlu mengetahui apa yang sebenarnya benar-benar terjadi di Python. Saya akan berikan contoh. Misalkan kita punya for i in range 1,10 print satu plus 10 seperti ini. Kita akan lihat di sini keluarnya seperti ini. Nah, tapi misalkan kalau kita bilang seperti ini, if i-nya, apa yang akan terjadi apabila kita coba print i-nya, lalu di dalam loopnya sendiri kita akan bilang i sama dengan i ditambahkan dengan 1. Apa yang ada di bayangan kalian? Mungkin kalian akan berpikir, pertama i-nya 1, lalu setelah itu dicetak i-nya, lalu i-nya ditambahkan lagi 2. Lalu ketika masuk ke for-nya, ingat proses ketika di for, di dalam sini ketika dia ketemu for, ya, Python akan menambahkan satu buah i di sana. Jadi kalau mungkin sebelum ini kita evaluasi yang ini dulu saja. 1, 2, 3, 4, 5. Prosesnya bagaimana? Mulai dari 1, cetak 1, naik ke atas, tambahkan 1 lagi, jadi 2. 2, turun, naik ke atas, tambahkan 1 lagi, jadi 3. Begitu seterusnya sampai 9. Ketika sudah ditambahkan 1 akan jadi 10, dia tidak lanjutkan. Nah, bayangkan seandainya kita mau merusak pola ini. Kita bilang di tengah-tengah, i sama dengan i tambah 2 aja, yang biar lebih spesifik terlihat. Berarti bayangan kita akan seperti apa? I-nya 1, di sini cetak 1, ini ditambahkan jadi 3. Ketika loopnya naik, harusnya 4 yang keluar. 1 langsung 4 ya. Tapi kalau kita run, ternyata tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Kita harus lihat logikanya Python berjalan seperti apa nih di balik layar ini. Pada Python, ketika kita menggunakan for, seperti yang saya bilang tadi, di definite loop, yang akan dilakukan oleh Python adalah ketika dia ketemu kata for di sini, dia tidak akan langsung menjalankan for-nya. Tapi Python punya logika bahwa ketika dia ketemu for, dia akan buatkan suatu barisan yang seperti ini, yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai selesai. Inilah yang membuat ketika tadi kita print i akhir, i-nya Python tidak bertambah lagi. Karena sejak awal Python sudah melakukan setting apa aja yang akan dia keluarkan. Jadi yang sebenarnya terjadi di sini adalah dia print i, cetak angka 1, lalu walaupun i-nya kita tambahkan tidak terjadi apa-apa karena nanti waktu diulang lagi i-nya, dia bukan mengambil i yang tadi terakhir di sini, yang di bawah ini, bukan. Tapi dia akan mengambil i dari apa yang ada di memori dia, 2. Ya. Kalau kita coba tambahkan di sini akan lebih terlihat i setelah i plus 2-nya nih. Kita akan cetak i-nya di sini. Ini kan sama-sama ini. Tapi waktu kita jalankan kita lihat nih. Yang i plus 2-nya adalah 3. Jadi memang i-nya saat ini ditambah, tapi begitu ini dia berulang kembali ke bagian atas dari loop-nya, maka apa yang terjadi? I-nya akan ngambil dari sini nih, 2. Ya. Bukan diulang lagi ngambil dari yang terakhir di sini. Jadi begitu yang terjadi. Jadi harus agak hati-hati biar tidak salah paham ketika menggunakan loop seperti ini ya. Ketika menggunakan for, itulah yang terjadi. Kalau yang benar-benar mirip seperti apa yang kita bayangkan adalah while. Kenapa? Python akan menjalankan satu persatu ya kan, tanpa mengetahui berapa angkanya. Dia akan jalankan step by step. Oke, ini ada exercise untuk yang double loop, kita akan bahas lagi secara spesifik di minggu berikutnya. Untuk yang ini ada exercise yang mungkin kita bisa coba.
ya. Seperti biasa, pesan saya ketika ingin membuat suatu program, jangan dibiasakan seperti programmer yang buta algoritma. Jadi ketika mau buat suatu program, udah saya langsung coba-coba edit-edit, yang penting jalan. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal ya, karena ketika kalian melakukan itu, kalian tidak membangun algoritmanya terlebih dahulu. Ya, kalian ada di level dimana kalau ada sesuatu yang salah dengan program kalian, kalian tidak tahu. Ketika programnya kecil, mudah mendeteksi kesalahannya, tapi ketika programnya sudah sangat besar, itu akan jadi masalah yang sangat besar untuk mendeteksi kesalahannya di mana. Oke, nah kita akan coba membuat yang Fibonacci dulu. Ya. Bagaimana cara membuat barisan Fibonacci? Kita tahu nih, kita mau punya 1, 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Apa artinya di sini? Artinya kita ingin punya suatu angka yang terus-terusan bergerak dengan angka yang berbeda. Jadi kalau kita bayangkan kita mau mengeluarkan 10 buah barisan Fibonacci, misalkan kita 10 buah bilangan Fibonacci, maaf bukan barisan. Nah, di sini n-nya 10. Kita bisa melakukan loop apa? For i in range 10. Nah, tapi satu hal yang harus kita ingat ya, range-nya ini akan dimulai dari 0. Tapi tidak masalah kalau kita cuma mau mengulang sebanyak 10 kali gitu. Ini kita bisa ganti n supaya n-nya bisa bebas diganti-ganti. Nah, apa yang kita cetak? Apakah kita cetak i-nya? Tentu saja tidak ya. Karena apa? Karena i-nya nanti bukan yang dicetak, itu yang akan kita gunakan. Nah, untuk membuat barisan Fibonacci sebanyak 10 buah, mungkin kita lebih baik melakukan pencetakan tidak usah sebanyak 10 buah gitu. Kita mau mencetak sebanyak berapa banyak nih? Sebanyak 10. Tapi kan ingat, Fibonacci selalu ada 2 anggota barisannya yang sudah didefinisikan duluan, yaitu 1 dengan 1. Kita bisa print aja, print 1, 1. Ya, setelah itu ini misalkan print 1, lalu print 1 lagi. Nah, angka berikutnya adalah 2. Berarti kita bisa dapat dari mana? Kalian bisa bayangkan dulu. Oke, berarti kita ingin membuat suatu barisan yang akan berjalan terus. Apa syaratnya? Tulislah dahulu secara matematis di kepala kalian rumusannya. Berarti kita akan punya A yang ke I itu akan sama dengan A yang ke I min 1 ditambahkan dengan A yang ke I min 2. Nah, dari sini kalian bisa berpikir berarti, oh oke, berarti saya harus menyimpan dahulu nih. Siapa yang harus saya simpan? A yang ke I dan A yang ke I min 1 dengan A yang ke I min 2. Oke, kita sudah tahu untuk awalan adalah 1 dengan 1. Berarti kita bisa definisikan suku pertama adalah, misalkan kalian mau bilang A min 1 sama dengan 1 dan A min 2 sama dengan 1. Artinya suku ke yang kedua sebelumnya dan ini. Kenapa kita bisa melakukan itu? Kita akan loop ya, kita akan ulangi. Berarti apa yang ingin kalian lakukan di sini? Setiap kali loopnya berjalan, kalian ingin melakukan pencetakan yang baru. Print siapa? Ingat, yang berikutnya adalah A min 1 dikurangi dengan A min 2. Maaf, bukan dikurangi min 2 ya. Jadi kalian bisa print siapa? Oke, misalkan kalian kasih nama ini adalah X. X itu adalah A min 1 ditambahkan dengan A min 2. Setelah itu kalian cetak X-nya. Oke, berhasil. Nah, tapi kalau kalian jalankan, oh ini ada sintaks error. Oh, ini harus saya komen. Ini juga harus saya komen dulu biar tidak error. Kalian jalankan, lihat 1 1 2 2 2 2 2. Kenapa seperti ini? Ya tentu saja jelas dia tidak akan selalu mencetak 2, tidak akan berubah. Kenapa? Karena A min 1 dan A min 2-nya selalu 1 dengan 1. Nah, kita berarti mulai berpikir, berarti apa yang harus dilakukan? Langkah berikutnya, si A min 1-nya harus bergeser dan A min 2-nya juga harus bergeser. Berarti apa yang kita bisa lakukan nih? Kita ingin mengganti A min 2, ya kan?
Jadi contohnya seperti ini nih. Yang pertama kalian bisa lihat 1 dengan 1, lalu kalian dapat 2 kan. Kalian ingin 1 yang pertama diganti dengan 1 yang belakangnya, lalu 1 yang berikutnya diganti dengan 2. Oke, berarti kita tinggal menggeser. Artinya apa? A-2-nya itu harus maju 1. Artinya apa? A-2 jadi A-1. Ya kan, karena maju 1. Yang tadinya jaraknya 2 di belakang, maju 1. Nah, yang berikutnya A-1-nya diganti dengan siapa? Dengan si X. Kenapa? Karena X-nya ini udah yang paling baru nih, yang paling terakhir yang kita dapat. Kita ingin punya yang selalu seperti itu. Kalau kita jalankan, jadi nih. Tapi kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa berlebih? Tentu saja berlebih ya, karena suku awalnya sudah jelas 1 dengan 1. Jadi kalian ngelanjutin lagi. Berarti jangan di loop sebanyak n kali, tapi sebanyak min 2 kali. Supaya kalian dapat 1, 1, 2, ini udah 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dapat 10 barisan Fibonacci sesuai dengan n-nya. Nah, tapi penampilan di enter-enter begini kan jelek ya. Nah, di enter-enter begini kan jelek ya. Nah, apa yang harus dilakukan berarti? Mencari bagaimana sintaks agar dia tidak di enter. Oke, sebelum melanjutkan menonton videonya, coba terlebih dahulu apa sintaksnya, bagaimana cara mencari sintaks untuk mengeprint di Python tapi tidak di enter. Ya, jangan cari pakai bahasa Indonesia ya, sumbernya sedikit, cari pakai bahasa Inggris ya. Nah, kalau sudah kalian coba, kita akan lanjutkan. Nah, untuk itu kalian perlu seperti ini ya, n sama dengan ini, n sama dengan, kalau kalian kasih petik saja di sini, artinya kalian tidak memberikan apa-apa lagi, satunya akan kosong, dilanjutkan dengan kosong. Coba ya, kita akan lihat dulu nih. Kalau seperti ini, lihat nyambung semua, jelek ya. Oke, saya mau dipisahkan spasi, kalau gitu kasih spasi aja. Kalau kasih koma ya boleh, kasih koma, saya mau koma saja. Nah, jadi sebenarnya apa fungsinya dari n yang dikomakan ini atau dispasikan ini? Jadi secara default sebenarnya Python itu kalau ngeprint akan ditambahkan sama dia enter. Jadi setiap kali kalian nyetak, makanya kenapa turun ke bawah akan dikasih enter sama dia. Nah, tapi kalau kalian menggunakan koma, n sama dengan koma, kalian mengganti, memberitahukan Python habis selesai dicetak jangan di enter tapi dikasih koma aja. Tapi tentu saja terakhirnya nih akan ada komanya lagi nih, jelek. Kalau mau dikasih spasi ya spasi gitu. Dia tinggal dirapikan, itu tinggal masalah tampilannya. Oke, silahkan ditelusuri lagi, dicoba-coba lagi ya, dicoba mengerjakan exercise-nya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kelas live. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan.